أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. وألف هذا الكتاب الإمام جلال الدين بالكمال السيوطي والمؤسس هذه المصلى بيت الرحمن شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lughul Hadis halaman 30 ya. 30 paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam udah ketemu. Salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Al-ghuslu yaumal jumu'ah wasiwaku wa masud tibi. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun ada tiga, wajibatun menjadi wajib, ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam. Walaupun di situ yang disebutkan hanya muslimin, ya jangan dimaknai berarti kalau perempuan enggak dong. Ya enggak. Semuanya disebut, maksudnya muslimin dan muslimah. Wajib bagi setiap orang Islam ada tiga perkara. Apa itu? Yang pertama al-ghuslu, mandi. Yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Ini perlu diperjelas. Yang wajib mandi di hari Jumat itu adalah yang malamnya habis kumpul, habis begitu. Masa dijelasin sih ya? Tidak tahu lah. Lah iya. Lah iya. Ya udah paham lah ya. Kalau yang enggak habis begitu, ya hukumnya sunnah. Lalu bagaimana untuk perempuan yang enggak sholat Jumat? Kan ibu-ibu di rumah. Kalau laki-laki udah semuanya sepakat ulama bahwa yang malamnya habis begitu mandi itu hukumnya wajib. Yang enggak begitu mandi hukumnya sunnah bagi laki-laki. Lah bagi perempuan yang tidak sholat Jumat, apakah tetap dihukumi sunnah untuk mandi? Ibu-ibu ini loh, selama ini loh, enggak ya? Ada beberapa mandi yang hukumnya sunnah, tapi bukan mandi-mandi biasa loh ya. Mandi yang pakai niat dan harus meratakan air seluruh tubuh dari ujung pala, rambut sampai kaki. Itu yang pertama. Mandi mau sholat hari raya, itu hukumnya sunnah. Dan ketika mandi ini ternyata diantara kita ini masih banyak yang belum pas. Ini kalau mandi wajib, mungkin kalau yang udah enggak lah ya. Yang mandi sunnah itu, kalau mandi itu pertama harus niat dulu. Pokoknya niatnya pakai bahasa kita aja. Saya niat mandi kalau mau misalnya mau sholat Idul Adha,
yo saya mau mandi sunnah sholat Idul Adha karena Allah Ta'ala, dan ngucapin ada kalimat Allah sebelum masuk ke kamar mandi ketika masih di luar. Kalau hanya di batin, di dalam kamar mandi nggak apa-apa. Kemudian nyiram seluruh tubuh sampai rata, bener-bener rata, baru pakai sabun, baru pakai sampo. Jangan sampai mandi belum rata udah sampoan duluan, nanti airnya itu udah tidak air mutlak lagi, udah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi mandi semuanya basah dulu, mulai dari ujung pala sampai ujung kaki sampai lepit-lepitan. Kita kalau udah umur kan ininya agak dilipet-lipet gini ya. Dilipet bukan peot. Dilipet. Nah, ini kalau mandi harus rata air dulu semua. Setelah itu baru pakai sabun, pakai sampo, macam-macam yang lainnya. Jangan sampai baru yang diguyur palanya doang langsung sampoan. Nanti airnya itu kecampur air sampo, hukumnya udah bukan air suci mensucikan. Dan pernah ternyata ketika saya menyampaikan ini banyak ibu-ibu ya belum. Berarti selama ini saya mandinya salah. Bukan salah, hanya kurang pas. Jadi kalau mandi, yang mandi bukan mandi biasa, yang mandi sunnah, kalau atau mandi wajib, itu ratakan dulu airnya, baru sampoan, baru sabunan atau sikat gigi dan lain-lain. Tadi yang pertama mandi sunnah itu kalau mau sholat hari raya. Yang kedua, ketika ibu habis memandikan jenazah, walaupun ibu tidak mandikan full. Kalau di sini kan memandikan itu kan burungan ya, burungan sama petugasnya itu loh, ya yang mandiin, yang ngafanin, yang semuanya. Kalau di daerah itu kalau mandiin kan dipangku, jenazah itu dipangku. Ayo pokoknya dipangku. Lah yang nyiram itu kan keluarga semua. Hanya kalau orang kampung saya namanya mudin. Kalau orang lebih apa itu hanya mandu. Yang mandikan tetap keluarga. Lah umpama ibu nyiram hanya sesiram, hanya umpama sebagai ponakan apa sesiram. Lah tetap sunnahnya nanti selesai tetap sunnahnya mandi. Lah kalau nggak mandiin, hanya misalnya kita takziah buka wajah terus nyentuh kulit, nyentuh wajah, walaupun itu tidak wajib, tetap hanya cuci-cuci, bersih-bersih. Atau habis nganter ke kuburan, walaupun bagi perempuan hukumnya makruh, walaupun makruh kan tetap nekat ngikut tuh ya. Iya. Umpama pulang dari sono, begitu pulang jangan langsung masuk rumah. Kalau orang tua dulu nasihatin tanah kuburan bahaya. Ternyata itu dulu nasihatnya begitu, ternyata kalau kita baca-baca ada tuntunannya. Kalau kita pulang dari itu sebelum masuk rumah, makanya orang-orang dulu itu kan ada kayak tempayan di teras rumah ya. Lah kalau sekarang ya keran depan rumah. Kalau nggak ada ya minta tolong siapa kayak yang di dalam suruh ngambilin air ember buat cuci tangan, cuci kaki, pokoknya cuci lah, bersih. Lah iya. Lah kalau habis mandiin tadi mandi sunnah. Kemudian mandi sunnah yang berikutnya ketika mau Jumatan, memang yang spesifik bagi laki-laki. Bagi perempuan walaupun tidak Jumatan, tetapi sunnahnya juga sebagian ulama menganjurkan untuk ikut mandinya. Mandinya itu dihitung mandi sunnah apabila setelah adzan subuh sampai masuk waktu Jumat. Lah ya kan ibu-ibu udah lakuin ayo. Mosok mandinya nunggu Jumatan bubar. Apalagi habis masak, habis sopo kan ya enggak. Lah iya. Nah, kalau ibu sholat duhur patokannya azan kedua, jangan azan pertama. Karena di Indonesia ini kan memang rata-rata azannya 2 kali, walaupun ada masjid-masjid tertentu yang azan cuma sekali. Lah ibu yang di rumah yang enggak sholat Jumat, kalau mau sholat duhur patokannya azan kedua.
Nah kalau azan pertama itu bisa jadi dilakukan belum masuk waktu duhur. Karena azan pertama itu sebagai pemberitahuan bahwa ini sebentar lagi sholat Jumat. Kalau di daerah saya malah azan pertama itu dengan azan kedua jedanya panjang. Karena ada sholat jenazah bil ghaib, ada pengumuman pengajian, pengumuman keuangan macam-macam. Nah kalau di sini kan bentar, azan pertama, azan kedua, jedanya cuma sunnah qobliyah Jumat. Nah itu diantara sebetulnya banyak, ada 17 atau berapa mandi yang sunnah, cuman yang sering kita lakukan yang itu. Diantaranya mandi kalau orang mau baru masuk Islam, mu'alaf, itu sunnahnya mandi. Mau ikhram mandi. Terus orang yang baru sembuh dari penyakit miring kurang dari sekilo, paham lah ya, kurang dari sekilo, kalau diajak ngobrol, mas dari mana? Anak saya 4 suka nggak nyambung, kok begitu sembuh, maka sunnahnya mandi. Lah itu mandi yang sunnah. Lah kalau dalam keterangan ini tadi dihukumi wajib itu apabila tadi itu habis itu. Kemudian yang kedua wasiwaku, sikat gigi. Sikat gigi itu menjadi wajib apabila bau mulutnya itu apa namanya? Pokoknya kalau orang kita ajak ngomong langsung pada begini. Pokoknya kalau ada kita ngomong orang langsung pada begini. Nah, makanya itu sikat gigi menjadi wajib. Tapi kalau biasa aja enggak. Lah alhamdulillah sekarang dengan kecanggihan teknologi itu kan banyak obat untuk ngilangin bau mulut. Biar habis makan jeki lah ya, biar keren ya. Oh, jeki. Ternyata harganya lebih mahal daripada daging. Oh iya. Apalagi orang Sunda Saya pernah bertamu di rumah orang Betawi, suguhannya jengkol. Wih, mantep rasanya. Dan itu katanya ditanam dulu di dalam tanah. Ntar kalau udah ada numbuhnya dikit, itu katanya lebih enak. Dan ternyata iya. Tapi kan habis makan kan mantep Lah kalau begitu itu sikat gigi atau siwak hukumnya menjadi wajib. Itu betapa Islam itu mengajarkan kebersihan. Jangan sampai umat Islam ya Allah. Saya kadang kalau melihat orang yang rajin ibadah sih rajin ibadah, cuman bajunya putih sampai jadi. Terus ininya nih apa ini namanya nih? Lah iya, Islam itu ngajarin bersih. Saya kadang ya Allah, ini di rumah orang punya sabun kok enggak ya? Kadang ini di lengan baju diginian ini di apa? Ini nih. Ya Allah. Ya kalau orang yang enggak bisa jaga bersih mbok pakai pakaian yang agak gelap-gelap biar samar. Loh Islam itu nyatanya sampai sikatan dihukumi wajib. Itu kan menjaga supaya bersih. Orang Islam itu supaya bersih. Lah yang selanjutnya itu yang ketiga wa masutibi. Memakai minyak wangi. Rasulullah senang kalau ada orang bau wangi. Lah kalau jangankan Rasul kita aja sebelah nama orang yang iya kalau nggak kepepet malah langsung buru-buru pindah ya. Ya kalau kepepet udah tempat nggak ada yang lain. Lah ini hadis ini menunjukkan betapa Islam itu pengennya umatnya itu menjadi umat yang bersih. Ya nggak harus mahal kok, yang penting bersih, wangi. Ya kalau nggak bisa wangi-wangi ya pokoknya kalau kita duduk itu teman kanan kiri sebelah kita itu nggak tutup mulut. Apalagi habis konsumsi pete, jengkol, terus apa lagi? Ya pokoknya makanan-makanan yang nimbulin bau tidak sedap. Itu menjadi wajib apabila itu tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Tayyibu, harumkanlah afwahakum, mulut kalian, bisiwaki, dengan sikat gigi. Siwak kalau dulu, kalau sekarang ya wis macem-macem tujuannya, yang penting pokoknya mulut bersih. Fa innahu tariqul Qur'an, karena mulut ini jalan keluarnya dibacakannya ayat Quran. Jangan sampai mulut ini yang baca Quran baunya sedep. Makanya nasihatnya orang tua dulu ya, walaupun itu nggak batalin wudu ya. Kalau kita ngaji kemudian disuguhin makanan, kalau habis makan kumur-kumur. Kalau nggak wudu lagi. Walaupun itu tidak batal, hanya jangan sampai makanan yang kita makan ternyata menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian kita baca Quran. Nasihatnya orang tua dulu kan gitu. Dulu kalau di kampung, kalau tadarus Ramadan, itu kan disuguhin makanan macam-macam ya. Ini kadang sambil ngaji, begitu sodako nanti dapat satu ain apa-apa, ngambil makan, ngaji lagi. Bukannya nggak boleh, boleh. Tidak batalin wudhu. Cuma ya itu tadi, takutnya, khawatirnya mulutnya ini atau makanan yang dimakan itu tadi ada bau yang tidak sedap. Lah karena mulut ini tempat keluarnya ayat-ayat Quran yang kita baca, karena Quran itu kitab suci, ya usahakan mulut kita dalam keadaan bersih. Bahkan yo yang pakai kayu siwak sebelum baca Quran kan yo pokoknya membersihkan mulut, karena ini mulut ini loh yang kita pakai buat ngomong. Ini ayat-ayat Quran kalau dibacakan ada suaranya yang bersumber dari mulut. Ya, sebelum ngaji, sebelum berangkat, yo wes bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Rahimallah, semoga Allah merahmati al mutakhallilin, orang-orang yang menyela-nyela untuk membersihkan, min ummati, dari umatku, fil wudu'i, ketika berwudu, wat ta'ami, dan membersihkan makanan pada sela-sela gigi. Termasuk sunnahnya wudu itu kan menyela-nyela. Menyela-nyela Indonesianya apa yang pas ya? Misalnya jari kan juga digini-giniin aja, biar di sela-sela ini loh bersih. Kaki juga begitu, jari-jarinya itu di apa namanya? Di sela-sela. Bahasa Indonesia juga sama ya. Nah, ya pokoknya intinya itulah ya, di gini-gini loh. Termasuk mulut, karena ini kan bahasanya lagi bahas masalah kebersihan mulut. Ya ketika misalnya nggak ada sikat gigi, ya pakai alat yang lain lah. Yang penting intinya bersih, dan termasuk didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh rahmatnya orang-orang yang mutakhallilin. Mutakhallilin itu bersih-bersihin, yang nyela-nyela. Apalagi habis makan ya. Habis makan kalau kayak umur-umur udah kayak kita ini kan ya. Nah, sililitan bahasa Indonesianya apa? Podo ae. Ya dibersihin. Apalagi jangan sampai habis makan sambel langsung ke musola, masih ada cabai nempel di gigi ya. Ngisin-ngisini yuk. Ngisin-ngisini yuk. Umat Islam kok begitu? Malu-maluin. Umat Islam kok begitu? Umat Islam itu disuruhnya sama Rasul yang bersih, didoakan dirahmati Allah, sampai orang yang bersihkan di sela-sela ininya tangannya, fil wudu kan berarti di tangannya, di kakinya. Kalau yang laki-laki yang jenggotnya banyak yo digosok-gosok biar bersih. Nah ini yang selanjutnya nih, larangan Rasulullah tapi sering kita pakai nih. La tahallalu bil assi war raihani wal qasabi fa innahu yurisul iklah. La tahallalu, la tatakhallalu, jangan nyela-nyelai.
bil asi, dengan batang kayu, warrayhan, dan kayu harum. Tahu kayu harum itu kayu apa ya? Wal qasabi. Qasab itu di situ dimaknai bambu, padahal qasab itu aslinya kayu juga. Fa innahu yurisul iklah, karena sesungguhnya itu menyebabkan pembusukan. Padahal kita kalau habis makan tusuk gigi itu rata-rata dari kayu ya. Bambu ya. Oh ya. Kur. Ternyata itu dilarang oleh Rasul malah. Tapi kalau yang nggak pakai itu pakai apa? Selain yang disediakan di rumah-rumah makan kan biasanya bambu kan ya. Yang kecil-kecil dari bambu atau kayu itu? Nah, dia yang itu loh buat ngorek-ngorek gitu habis makan. Tusuk gigi. Lah ya rata-rata di rumah makan, di warung-warung itu kan pakai apa itu? Bambu atau kayu itu? Lah iya buat ngilanginya itu loh. Lah Rasulullah itu justru malah ngelarang, karena itu kalau kesogrok bahaya, bisa menyebabkan pembusukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwakin. Ini seperti hadis yang pertama. Salat dengan membersihkan mulut itu lebih baik daripada salat tanpa membersihkan mulut, bandingannya 70 kali salatan. Jadi sekali salat kita 2 rakaat, umpama salat sunnah, sebelumnya kita sikat gigi bersih-bersih, itu jauh lebih baik daripada salat walaupun 70 rakaat tapi tanpa bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zala Jibrilu yusini bisiwaki hatta syafashitu ayyadratna asnani. Ma zala Jibrilu, selalu Jibril yusini berwasiat kepadaku bisiwaki, dengan memakai siwak alias sikat gigi. Artinya malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah untuk selalu sikat gigi. Hatta khasyitu, sehingga saya khawatir ayyadratna asnani, kalau gigiku copot, gigiku tanggal. Itu saking pentingnya sikat gigi. Dan hadis yang terakhir, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Umirtu, saya diperintah, bisiwaki, untuk memakai siwak, memakai sikat gigi, hatta khiftu, sehingga saya khawatir, ala asnani, mengenai gigi-gigiku. Artinya ini hadis, sampai ada beberapa hadis yang menyebutkan betapa keutamaan membersihkan mulut. Sampai-sampai sholat yang didahului dengan membersihkan mulut itu lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa membersihkan mulut. Ini hadis, ini bab menunjukkan bahwa Islam itu sangat menganjurkan, mengajarkan tentang kebersihan. Jangan sampai ajarannya kebersihan tapi kita umatnya malah enggak bersih. Saya pernah cerita, nggak tahu di mana saya cerita. Ada tanah kosong, asal ada orang lewat buang sampah. Sampai-sampai itu tanah kosong kayak gunung, isinya sampah. Kenapa itu? Sampai akhirnya mungkin yang punya tanah itu kesel kali ya, pasang spanduk tulisannya gede, tulisannya ngeri sedap, yang membuang sampah di tempat ini saya doakan mati ketabrak truk. Saking keselnya karena punya tanah di